Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tips sederhana mengatasi kecemasan berlebih. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tips sederhana mengatasi kecemasan berlebih. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang kita rasakan yang melibatkan penderitaan secara fisik maupun secara psikis, memang ini sering disebabkan yang lebih dominan adalah faktor dari psikis. Dalam hal ini adalah kecemasan berlebih ya, atau anxiety disorder dan psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh kita. Ketika tubuh kita banyak sensasi ya, nah itu kadang belum tentu disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat fisik, contohnya makanan ya, tetapi lebih dominan disebabkan karena faktor psikis, contohnya karena psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh. Dalam hal ini respon pertama itu biasanya lambung yang lebih sensitif. Maka dari itu lambung sering disebut sebagai otak yang kedua ya. Karena apa yang dipikirkan itu yang paling cepat merespon itu biasanya lambung. Atau sebaliknya ya, ketika lambung sedang bermasalah, sedang tidak normal ya, ini respon pertama juga otak kita akan merespon seperti itu. Oleh karena itu ketika pikiran kita sedang negatif ya, maka responnya akan negatif. Nah, efek dari itu maka muncul beberapa sensasi. Itulah teman-teman, maka penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis secara umum itu memakan waktu yang agak panjang ya, agak lama. Ada yang menderita sampai tahunan ya, bahkan lebih ya. Nah ini karena memang faktor psikis ini cukup sulit ya untuk dihilangkan. Karena apa? Karena yang namanya pikiran ya, perasaan ini sebenarnya ketika sudah terekam di dalam otak bawah sadar kita, ini tidak akan bisa terhapus itu. Maka dari itu bisanya harus ditumpangi ya, ditumpangi dengan pemikiran-pemikiran lain, dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah itu yang nanti akan menghapuskan ya, menghapuskan. Walaupun sebenarnya juga belum terhapus ya, tetapi dengan terdesak oleh faktor-faktor baru yang bersifat psikis, nah itu minimal akan terlupakan. Seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu ketika kita masih memiliki banyak sensasi ya, yang sebenarnya kadang kita sering merasakan ya, seperti pengalaman saya dulu ya, saya ini makan sudah enakan, contohnya seperti itu ya, perut juga sudah kondusif lah, sudah nyaman, sudah jarang kembung ya, kemudian jarang begah, artinya sudah sembuh sebenarnya dari segi secara fisiknya ya, untuk asam lambungnya. Tetapi sensasi lain itu masih banyak sekali ya. Kadang yang masih muncul kepala berat, kepala keliengan,
kadang masih mata buram, jalan juga masih sempoyongan ya, masih kadang terasa lemes, gemeteran, kadang tiba-tiba berdebar-debar ya, tiba-tiba merasa kadang takut inilah, takut itulah dan lain sebagainya. Nah, itu artinya sumbernya dari kecemasan teman-teman ya. Maka ketika pikiran kita sedang cemas ya, perasaan kita sedang cemas yang biasanya ditandai dengan ketakutan-ketakutan ya. Nah, itu biasanya tubuh langsung merespon rasa-rasa yang tidak nyaman gitu. Nah, maka dari itu dari pengalaman yang saya alami ya, ini saya ingin sharing pada teman-teman ya, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini ada beberapa tip ya, yang tips sederhana yang sebenarnya sering kita lakukan, tetapi kadang kita kurang mengoptimalkannya. Nah, maka dari itu ini saya ingatkan ya, karena saya melalui tip-tips seperti ini, nah akhirnya bisa bangkit ya, sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi sembuh gitu. Nah, tip yang pertama untuk mengatasi kecemasan ya, kecemasan, yaitu yang pertama adalah kembali ke lingkungan masa lalu ya. Jadi kita flashback ke belakang ya, mengingat masa lalu kita sebelum terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, itu kita kegiatannya apa, berteman dengan siapa, kemudian di masa-masa yang menyenangkan kita sering ceria ya, sering bahagia pada saat itu. Nah, itu coba kita ulang lagi ya, kita ingat-ingat, di memori kita kan sering muncul ya, entah itu ingatan yang menyenangkan maupun sebaliknya. Nah, ini yang diingat yang menyenangkan ya. Nah, bila perlu kita realisasikan kembali ya, contohnya dulu ketika kita masih sehat ya, sebelum terkena asam lambung. Nah, mungkin kita punya teman-teman yang akrab ya, yang sering bermain bersama dan sebagainya. Nah, itulah coba ya, kita kunjungi mereka, kita bersilaturahmi, kita mengenang masa lalu. Nah, ini nampaknya akan menyegarkan ya, menyegarkan perasaan kita, pemikiran kita, seolah-olah ada sugesti yang positif yang masuk ke dalam diri kita, menjadi ada sesuatu yang power yang baru ya. Dan akhirnya kita menjadi tambah energi, tambah semangat itu teman-teman ya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dulu sering kita lakukan ya. Sebelum terkena asam lambung, misalkan mungkin senang mancing, atau mungkin senang bermain musik, atau mungkin senang jalan-jalan, senang olahraga. Nah, itu kita ulang saja ya. Ini insya Allah lebih banyak membantu. Itu pengalaman saya seperti itu. Daripada kita mencoba membuat aktivitas baru yang dalam kondisi kita masih penuh dengan sensasi ya. Itu teman-teman ya. Jadi kembali ke lingkungan masa lalu itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian tip yang kedua, kita juga sering mendengarkan motivator-motivator teman-teman ya. Karena kalau kita mendengarkan motivator, paling tidak kita akan ya sedikit termotivasi lah ya, termotivasi, tapi arahnya menjadi positif sehingga jiwa kita menjadi lebih semangat ya, lebih semangat untuk mencapai kesembuhan. Daripada kita misalkan mendengarkan cerita-cerita yang kadang mungkin malah sebaliknya menjadi menakuti tentang penderitaan kita, nah akhirnya kita menjadi semakin down gitu. Jadi paling tidak tiap hari lah ya, tiap hari walaupun mungkin hanya sekali, nah kita sharing dengan mungkin motivator, mungkin dengan kerabat ya siapa saja yang dianggap oleh diri kita ini orang yang enjoy ketika kita berkomunikasi dengan mereka itu. Nah, itu juga akan mengurangi penderitaan secara psikis. Nah, maka dari itu nanti kecemasan itu tidak akan selalu muncul ya. Apalagi kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, bagaimana tip-tip untuk mengatasi tentang kecemasan tadi.
Itu teman-teman ya. Itu tip yang kedua. Jadi sering mendengarkan motivator itu. Kemudian yang ketiga ya, hindari berita-berita yang negatif ya. Yang negatif yang menakutkan lah ya. Contohnya misalkan berita-berita tentang duka ya, berita-berita kekerasan dan sebagainya, itu abaikan saja ya. Abaikan saja, kita jangan mengikuti itu ya, sehingga tidak menjadi tambah beban pikiran. Karena apa? Karena orang yang sedang cemas ketika mendapatkan masukan-masukan baru ya, entah itu berita secara langsung, entah itu lewat media massa ya. Nah, ini akan terpikirkan oleh kita. Nah, akhirnya karena kita sedang mengalami penderitaan, akhirnya menjadi tambah melemah ya, bukannya semangat tapi sebaliknya itu. Jadi ini tip yang ketiga ya, hindari berita-berita yang negatif, entah itu dari berita langsung maupun dari sosial media. Oke teman-teman ya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, tip sederhana yang keempat ini, lakukan kegiatan yang disukai ya. Lakukan kegiatan yang disukai atau yang menyenangkan ya, entah itu kegiatan yang bersifat profesi ya maupun kegiatan yang bersifat hobi ya. Jadi artinya kita melakukan aktivitas ini dengan panggilan jiwa ya, dengan rasa senang ya, sehingga menjadikan seolah-olah seperti sedang menghibur diri seperti itu ya, sehingga akan bisa mengurangi perasaan-perasaan yang tadinya tertekan menjadi sebaliknya, menjadi lebih ringan, menjadi lebih senang. Nah dengan ukuran ya, kita itu bisa tersenyum dan bisa tertawa. Nah, kalau semakin kita sering bisa tersenyum dan bisa tertawa, akhirnya jiwa kita menjadi gembira, menjadi senang ya. Nah, maka perasaan-perasaan seperti anxiety, psikosomatis ini lama-lama akan menghilang. Itu pengalaman saya begitu teman-teman ya. Jadi lakukan kegiatan yang menyenangkan itu. Nah, kemudian tip yang kelima ya, yaitu jangan mengeluh ya, jangan mengeluh, tapi perbanyaklah bersyukur ya. Ketika kita mungkin muncul sedikit sensasi atau apa, kita nggak usah takut ya, dan tidak usah mengeluh ya. Biasanya kita seringnya mengeluh ya. Mengeluh ini sama saja ini pesimis kita jadinya ya. Biasanya kita mengeluh, waduh ini bagaimana, waduh nanti kumat dan lain sebagainya. Ada rasa sedikit, wah ini bahaya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kita justru harus kita syukuri saja apa yang ada di dalam diri kita ya, kita bersyukur gitu. Awali saja dengan bersyukur ya. Misalkan alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas walaupun ya, walaupun mungkin masih ada sedikit rasa. Nah itu ya masa bodoh saja dengan rasa. Pokoknya tujuan kita baik ya, tujuan kita positif, tujuan kita mau beraktivitas yang positif. Itu insya Allah nanti akan menjadikan motivasi kita menjadi semakin percaya diri. Begitu teman-teman ya. Itu yang kelima. Jadi jangan mengeluh, tapi lebih banyak bersyukur saja. Nah, kemudian tip yang keenam ya, yang keenam ini lakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, teman-teman. Kegiatan yang produktif ini bisa kegiatan yang memang profesinya itu ya, atau mungkin kegiatan hobi tapi yang produktif. Karena dengan kegiatan yang produktif, selain kita menjadi ada kepuasan jiwa ya, ini juga menopang ya, menopang contohnya perekonomian kita ya, karena sifatnya produktif itu. Nah, kegiatan produktif ya sesuai dengan profesi dan sesuai dengan hobi teman-teman. Jadi lakukan saja apa biasanya lah ya. Kalau biasanya kita misalkan contohnya seperti saya ya, karena saya profesinya mengajar. Nah, pertama saya mengajar ya, kadang ngeles dan lain sebagainya ya kita lakukan ya, itu seperti itu. Kemudian ada kegiatan yang bersifat hobi, saya di rumah ini
punya sampingan berternak burung ya, burung puter belung. Nah itu ya kita lakukan dengan ikhlas ya. Jadi itu sifatnya produktif ya itu. Nah sehingga makin lama makin keasikan di dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah akhirnya kita akan bisa melupakan ya tentang sensasi-sensasi yang ada ya, sehingga rasa cemas ya, rasa khawatir, was-was, takut dan lain sebagainya itu lama-lama akan menghilang. Begitu teman-teman ya. Itu tip yang keenam. Nah kemudian tip yang ketujuh ya, lakukan kegiatan atau aktivitas keluar rumah ya. Semakin banyak di luar rumah ini semakin positif teman-teman ya. Kegiatan di luar rumah ya apa saja ya, apa saja biasa misalkan kita yang mungkin bertani ya, bisa juga mungkin ke kebun, ke sawah ya, ke ladang atau mungkin ke kolam dan lain sebagainya, kita lakukan aja ya. Karena dengan kita melakukan kegiatan keluar rumah ya, contohnya misalnya jalan-jalan juga boleh ya. Ini luar biasa ya, luar biasanya apa? Pertama kita bisa mengalihkan fokus karena kita di lingkungan yang baru ketika di luar rumah ini kecenderungannya kan menikmati ya, menikmati contohnya keindahan alam ya, menikmati suasana baru dibandingkan di rumah terus. Nah ini biasanya nanti jadi fokusnya ke penderitaan ya karena tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan ketika keluar rumah ini usahakan kita terkena sinar matahari ya. Ini sangat bagus ya karena bisa membantu seperti peredaran darah kita ya, seperti peredaran oksigen ini terbantu menjadi lebih bagus ya. Dan kita usahakan ada gerak ya, ada gerak sampai dengan berkeringat ya ketika aktivitas di luar. Nah ini nanti tanpa disadari ternyata semakin lama itu semakin fresh tubuh kita. Nah ketika sudah fresh betul artinya kita sudah sembuh teman-teman, begitu ya. Itu kalau awal-awal memang untuk memulainya berat sekali ya, berat sekali apalagi sudah mulai beraktivitas, wah ini sensasi muncul. Nah itu biasa ya seperti itu. Saya dulu juga seperti itu, tapi tetap saya tahan terus saja gitu. Jadi pokoknya harus masa bodoh dengan sensasi, tetap kita lakukan sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita mau apa ya kita lanjut terus seperti itu. Oke teman-teman ya, itu yang ketujuh. Jadi lakukan aktivitas keluar rumah. Nah kemudian yang kedelapan ya, yang kedelapan yaitu makan ya. Makan itu jangan mantang terus ya. Kalau mantang terus ini kapan mau sembuhnya ya itu. Karena apa? Justru kita punya istilah pantangan. Nah ini kadang yang menjadi mengundang kecemasan. Contohnya ya, saya mantang makan pedas-pedas. Nah begitu kita ketemu dengan sedikit pedas saja, ini kecemasan akan timbul. Wah nanti jangan-jangan kambuh ini tadi makan cabai dan sebagainya seperti itu. Nah maka dari itu jangan mantang terus ya, jangan mantang terus. Walaupun kita tetap waspada terhadap makanan-makanan yang sensitif di lambung lah. Contohnya makanan pedas, makanan asam-asam, makanan berlemak tinggi ya, minuman bersoda, berkafein itu kita tetap kita waspada. Artinya boleh tapi jangan over ya, sedikit disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Itu begitu caranya teman-teman ya. Tetapi untuk mengubah makan ya, untuk mengubah yang tadinya mantang kemudian menjadi tidak mantang, ini juga harus ada paradigma baru di dalam mindset pikiran kita, yaitu mindset pikiran kita bahwa makan untuk sehat seperti itu. Semakin kita makan jenis makanan yang banyak, artinya kan kebutuhan nutrisi ini menjadi semakin terpenuhi ya. Ketika kebutuhan nutrisi terpenuhi, baik itu vitaminnya, gizinya, nah itu artinya tubuh akan menjadi lebih segar. Begitu teman-teman ya. Nah dengan seperti itu mindset pikiran kita makan untuk sehat, jadi makan apa saja sudah tenang ya, tidak menimbulkan
cemas gitu. Jadi pokoknya ya makan untuk sehat, seperti itu mindset kita. Oke teman-teman ya, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.